Anthony Giddens adalah seorang ilmuwan social scientist yang sangat mumpuni. Seorang polimet yang mendalami pelbagai ilmu pengetahuan dengan kadar kedalaman dan keluasan yang tak kepalang tanggung. Dengan core utamanya sosiologi. Tetapi di atas semuanya, yang bikin nama Baron Giddens ini menjulang, terutama pada penghujung abad 20, adalah dua bukunya. Dua di antara sangat banyak bukunya. Yang satu berjudul Melampaui Kiri dan Kanan, Beyond Left and Right, terbit tahun 1994. Dan yang satu terbit 4 tahun berikutnya, 1998, berjudul Jalan Ketiga, subjudulnya Pembaruan Demokrasi Sosial, The Third Way, Renewal of Social Democracy. Anthony Giddens langsung dengan dua buku itu, dia langsung menjadi mercusuar dunia. Karena pada waktu itu bertepatan dengan masa di mana paham demokrasi sosial atau sosialis demokrat sedang berkibar-kibar di banyak negara. Partai buruh, partai sosialis demokrat, atau kiri tengah, partai-partai kiri tengah, center left, itu menang di mana-mana, di banyak negara. Termasuk dua negara besar, Amerika dan Inggris. Penyebab utamanya, ya karena seiring ambruknya blok sosialis, blok timur, runtuhnya tembok Berlin, bubarnya Uni Soviet, seiring dengan itu berlangsung pula proses globalisasi. Berlaku pasar bebas sedunia. Sehingga kapitalisme menjadi sedemikian agresif. Nah, karena itu masyarakat menjadi cemas. Karena jurang ketimpangan sosial makin lebar, pemerintah negara-negara yang dikuasai oleh partai-partai konservatif terasa menjadi provokasi terhadap kelompok-kelompok counterculture, memprovokasi kelompok-kelompok budaya kontra. Sehingga terorisme internasional timbul di mana-mana, subur gitu. Sementara ancaman perang nuklir ternyata tidak selesai dengan berakhirnya perang dingin, malah makin terasa dekat gitu. Nah, masyarakat dunia yang cemas dengan semua itu lantas bereaksi. Maka naiklah kekuasaan kelompok-kelompok kiri tengah. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu atau sosialisme demokrasi secara garis besar bisa dibilang adalah gerakan yang memperjuangkan sosialisme tetapi melalui jalan demokrasi. Jadi bukan sosialisme melalui jalan revolusi, bahkan revolusi berdarah seperti umumnya Partai Komunis. Bukan. Itulah mengapa dibilang kiri moderat atau kiri tengah atau jalan ketiga, third way. Jalan pertama kapitalisme dengan sistem politik demokrasi liberal itu, jalan kedua sosialisme yang cenderung totaliter atau anti demokrasi. Nah, jalan ketiga sosialisme yang demokratis. Mereka meyakini bahwa sosialisme adalah sistem terbaik, tetapi untuk mewujudkannya harus melalui jalan demokrasi. Dan dalam melaksanakan sistem sosialisme itu harus tetap secara demokratis, begitu. Atau sering juga secara lebih moderat, lebih realistis untuk merasa begini. Karena tidak mungkin menghapus kapitalisme, maka partai-partai kiri tengah merasa cukup dengan mengusahakan program-program kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pemerataan, welfare state gitu. Nah, di tengah tendensi dunia yang sedang berpaling pada demokrasi sosial itulah tampil karya-karya pemikiran Anthony Giddens tentang jalan ketiga yang melampaui jalan kiri maupun jalan kanan. Pembaharuan demokrasi sosial. Gitu. Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang memang berhaluan sosialis demokrat, partai buruh ya, langsung berakulan mesra dengan Anthony Giddens, Baron Giddens. Anthony Giddens pada waktu itu memang adalah direktur London School of Economics,
salah satu perguruan tinggi di Inggris yang dengan reputasi dan wibawa ilmiah yang tersohor sedunia. Langsung saja buku Giddens itu dijadikan kitab suci dari gerakan besar di berbagai negara. Buku itu langsung diterjemahkan ke semua bahasa dunia, tidak kecuali Indonesia. Anthony Giddens sampai dijuluki nabi baru sosialisme demokrasi. Jadi gerakan politik demokrasi sosial yang sedang marak-maraknya itu di berbagai negara itu merasa memperoleh dasar-dasar teoretis bahkan filosofis dari karya Baron Giddens ini. Begitu. Sehingga pemerintah-pemerintah penganut demokrasi sosial itu pun semakin merasa mantap untuk melangkah. Presiden Amerika Serikat waktu itu Bill Clinton bahkan sampai merencanakan untuk pencanangan gerakan internasional demokrasi sosial dilakukan di Gedung Putih. Clinton mendapat dukungan banyak dari berbagai pihak, tidak sebatas dari kubu partai Demokratnya saja, gitu. Karena Presiden Clinton mengulang-ulang kampanye mengatakan bahwa haluan politik ini, demokrasi jalan ketiga ini, demokrasi sosial ini, adalah haluannya Presiden Eisenhower. Kita tahu Jenderal Eisenhower adalah presiden yang naik dari kubu Partai Republik dengan reputasi yang gilang gemilang berkat kepemimpinannya dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, saat menjadi Presiden Amerika, Eisenhower memang menerapkan sistem ekonomi yang diajarkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes. Ya, sistem yang mengandalkan peran negara, bukan murni pasar bebas kapitalisme. Jadi sama dengan di Indonesia itu Partai Sosial Demokrat itu adalah partai kiri tengah, yaitu Partai Sosialis Indonesia yang dulu didirikan oleh Sultan Syahrir dengan salah satu ideolog utamanya adalah ekonom Sumitro Djoedikusumo. Nah, Profesor Sumitro Djoedikusumo ini terkenal sebagai perintis pengajaran teori Keynes di Indonesia, yang kemudian sampai sekarang diterapkan dengan setia di negara Indonesia ini. Tetapi konsep demokrasi sosial yang diajukan Anthony Giddens jelas-jelas bukan hanya meneruskan rumusan-rumusan lama sosialisme demokrasi, tidak. Walaupun kita tahu rumusan-rumusan yang ada itu sudah sedemikian luar biasa kadar kebenarannya ya. Sejak Edward Bernstein dan banyak tokoh pemikir demokrasi sosial Jerman, termasuk kemudian Friedrich Naumann itu perumus konstitusi Weimar yang sangat tersohor itu ya. Kemudian di Austria ada Victor Adler dan Otto Bauer. Di Amerika ada Leonard Hobhouse. Di Inggris ada filsuf Thomas Green. Juga kelompok intelektual Fabian Society seperti Sidney Webb, George Bernard Shaw, pujangga besar itu. Kemudian ada Thomas Davidson dan lain-lain. Konsepsi Anthony Giddens lain. Makanya tidak percuma ia menyebutnya sebagai pembaharuan demokrasi sosial, renewal, gitu. Karena berbeda dalam hal demokrasi sosial secara keseluruhan dan berbeda pula dalam hal demokrasi itu sendiri dalam konteks demokrasi sosial. Jalan ketiga Giddens bukan memadukan jalan pertama dan jalan kedua. Giddens sudah pada generasi pemikir yang sudah lama insaf bahwa tidak mungkin memadukan kapitalisme dan sosialisme. Persis ketika Marx yakin bahwa sosialisme tidak mungkin hidup dengan kapitalisme dalam bentuk apapun. Itu. Jalan ketiga Giddens adalah jalan yang lain dari yang pertama maupun yang kedua. Jalan yang harus sedemikian bijak, yang walaupun banyak halangannya, tapi tidak boleh tidak, karena memang hanya itu jalan yang mungkin dan yang harus ditempuh gitu.
Negara harus berperan untuk mengendalikan kapitalisme yang cenderung liar dan buas. Tetapi peran negara harus sedemikian bijak agar tidak menghambat investasi serta industri. Karena industrialisme selamanya dibutuhkan secara mutlak untuk bisa membuat alam mampu memberi penghidupan bagi manusia, karena manusia sudah dengan populasi yang tidak lama lagi akan mencapai 10 miliar. 10 miliar orang gitu. Bayangkan. Nah, tetapi pula industrialisme pun mutlak harus diawasi oleh negara. Termasuk industri yang menggunakan nuklir. Karena yang dipertaruhkan di sini saat ini, sekarang, bukan lagi seperti yang selama ini kita bilang terganggunya ekosistem atau sekedar banjir di mana-mana. Yang dipertaruhkan adalah tidak kurang dari biosfer ini sendiri. Biosfer ini akan hancur secara total. Artinya, kalau spesies manusia punah, spesies penggantinya pun tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, berbeda dengan demokrasi dalam sistem sosialisme demokrasi konvensional, di mana demokrasi hanya dianggap sebagai tangga atau titian untuk mencapai sosialisme, lain. Bagi Anthony Giddens, demokrasi adalah penyelamat seluruh kehidupan spesies manusia. Ya, demokrasi. Sosialisme dalam pengertian konvensional itulah yang justru bukan lagi menjadi sasaran. Bukan lagi sebatas soal penguasaan produksi oleh negara. Sosialisme sudah harus dihayati terutama sebagai usaha bersama untuk mengatasi masalah-masalah global, masalah-masalah yang tidak mungkin mampu diatasi oleh negara-negara secara sendiri-sendiri. Masalah yang dihadapi umat manusia meliputi semua aspek. Politik dalam negeri maupun internasional, global, masalah ekonomi, ekologi, sosial, budaya, sistem nilai yang terpaksa harus kita anut, bahkan sistem nilai yang tanpa sistem. Misalnya, realitas kultural mengenai sudah berjaraknya antara ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Itu sesungguhnya sudah mereproduksi manusia menjadi spesies baru yang sebetulnya masih butuh proses adaptasi mungkin ribuan tahun. Pendek kata, masalah manusia adalah masalah yang serba radikal dan meliputi semua aspek. Semuanya itu menurut Giddens sudah serba tidak pasti. Dan ketidakpastian itu bersifat serba masif, ditopang teknologi yang keberadaannya justru sudah menjadi kebutuhan kita manusia. Kepastian yang luar biasa. Giddens menyebutnya manufactured uncertainty. Itu jelas maksudnya untuk melukiskan keadaan meluasnya kepastian dari ketidakpastian. Jadi meluasnya kepastian dari justru ketidakpastian. Jadi kondisi pastinya ketidakpastian begitu. Dan bukan saja serba tidak pasti, tapi pula setiap ujung atau akibat dari ketidakpastian itu, apapun yang kita pilih atau kita hanyut dalam keterpaksaan itu, selalu dengan risiko tinggi yang serba parah. Nah, di dalam kepungan kondisi makro yang seperti itu, di dalam cengkraman semesta atau makro yang seperti itu, Anthony Giddens tetap melihat jalan keluar dengan filsafat sosiologi mikro yang ia andalkan. Filsafat sosiologi mikro itu mengandalkan kemampuan manusia untuk berefleksi. Gitu. Individu manusia untuk berefleksi. Jalan ketiga Anthony Giddens ialah jalan yang lebih mengandalkan demokrasi. Mengutamakan penyempurnaan demokrasi. Demokrasi adalah habitat sejati manusia yang mengandalkan refleksi. Begitu.
Ya, demokrasi adalah keharusan abadi dan ia adalah bukan sekedar jembatan emas untuk mencapai sosialisme seperti pandangan dulu. Lain, demokrasi itu lain ya. Giddens meyakini bahwa apa yang selama ini kita alami atau kita sebut sebagai krisis demokrasi itu tidak boleh berarti jalan demokrasi itu keliru lalu kita tinggalkan. Karena krisis demokrasi menurut Giddens hanyalah akibat kurang demokratis. Giddens mengajukan konsep yang disebutnya pendemokratisan demokrasi. Demokratisasi demokrasi. Democratization democracy. Demokratisasi demokrasi. Democratizing democracy. Pendalaman dan perluasan demokrasi. Nah, dengan pendalaman dan perluasan demokrasi itulah umat manusia akan sanggup merespons masalah-masalah global secara struktural. Demokratisasi demokrasi pun menuju perluasan ruang publik dengan segala berkat yang menyertainya. Bersama dengan itu, elemen-elemen demokrasi yang ada harus diperluas. Tidak saja sebatas institusi-institusi politik formal yang dikenal selama ini. Seperti pemilu, parlemen, dan sebagainya. Demokrasi langsung di tingkat desa harus dihidupkan. Pemilihan lurah gitu, harus secara langsung oleh rakyat. Gitu. Dengan tumbuhnya civil society yang subur dan kuat, maka manajemen penyelenggara negara dan pembangunan akan terawasi dengan baik dan bekerja optimal, efisien. Semua itu akan melayakkan bekerjanya demokrasi global. Demokrasi global. Pendek kata, segala sesuatu terdemokratiskan. Termasuk keluarga. Demokrasi dalam keluarga. Keluarga sebagai basis masyarakat selama ini tidak terlalu terdemokratiskan dengan optimal, lantaran dihambat oleh faktor-faktor kultural. Tetapi sudah harus disadari bahwa fakta sudah menunjukkan keluarga dengan struktur lama, feodal misalnya, patriarki, dan sebagainya, sudah terbukti juga membawa masalah yang jauh lebih parah. Gitu. Nah, banyak kritikus yang meragukan konsep Giddens. Tapi sebetulnya saya katakan mereka justru yang keliru. Mereka tidak memahami secara utuh teori Giddens. Mereka menilai teori Giddens dengan kacamata dikotomis kiri versus kanan yang konvensional itu. Misalnya tentang konsekuensi beroperasinya perusahaan-perusahaan raksasa transnasional. Monster-monster raksasa berupa konglomerasi transnasional itu memangsa segala-galanya, memangsa manusia maupun lingkungan alam, gitu. Dan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun, karena justru yang bisa menghentikan adalah politik dan hukum, atau kadang-kadang dibilang political will atau segala itu karena hukum dan politik di banyak negara sudah mereka beli dengan harga yang fantastik, yang bahkan sangat sulit untuk sekedar dibayangkan sebelumnya oleh para politisi dan oknum-oknum birokrat pemerintahan. Nah, mengatasi masalah perusahaan-perusahaan monster-monster transnasional itu hanya mungkin diatasi oleh demokrasi globalnya Giddens. Begitu. Itu pula misalnya jurang ketimpangan sosial yang melebar dalam jarak yang bahkan tidak pernah terjadi dalam zaman feodal manapun dulu. Tidak pernah di zaman dulu di mana rakyat banyak mempercayai segelintir bangsawan sebagai anggota keluarga Tuhan, Tuhan yang Maha Kaya, sehingga rakyat menganggap boleh saja keluarga-keluarga ningrat itu bergelimang kemewahan.
Sekarang lain. Sekarang orang kaya yang bisa mengaku tidak bertuhan pun, itu bisa mengkonsumsi menu makan malam untuk satu keluarga saja, yang harganya sama dengan biaya hidup 100 keluarga miskin selama beberapa bulan. Dan ingat, di antara orang miskin itu, yang ada lebih 3 miliar manusia tenggelam dalam kemiskinan yang dalam, setiap hari ada hampir 30.000 orang mati akibat kelaparan dan penyakit yang disebabkan kurang gizi, itu maka menganggap spirit sosialisme sebagaimana yang diajukan oleh sosialisme demokrasi atau demokrasi sosialnya Giddens, itu menganggap spirit sosialisme itu sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Anggapan itu sesungguhnya adalah salah satu kejahatan terbesar sepanjang segala zaman.